Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai orang beriman melaksanakan perintah Allah. Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan perintah-Mu. Engkau juga telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan putra-Mu. Bantulah kami agar dapat meneladani Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kalian nanti melihat video, kemudian mendengarkan penjelasan Ibu Tres berharap anak-anak dapat menyebutkan nama anak yang dipersembahkan kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan alasan Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan tokoh-tokoh dalam kitab suci yang melaksanakan perintah Allah. Dan yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan arti dari beriman. Dan yang kelima, Ibu Tes juga ingin mendengarkan satu lagu rohani yang anak-anak akan nyanyikan. Dan lagu itu berjudul Ku Coba Maju. Nah, anak-anak, kita sekarang mau belajar. Silakan anak-anak duduk yang baik dan kita akan memulai. Kalian siap semuanya? Nah, sekarang Ibu Tes akan mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita. Ceritanya hari ini berjudul Kisah Peta Harta Karun. Seorang pria sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu melihat ada sebuah botol kaca mengapung di pantai. Lalu ia mengambilnya. Ternyata di dalam botol itu ada secari kertas. Kemudian dia mengambil kertas itu, dan kertas itu ternyata sebuah peta harta karun. Peta harta karun. Ternyata pria ini tidak percaya begitu saja. Maka ia pun memasukkan kembali kertas tersebut ke dalam botol, menutup, menyumbatnya, lalu melemparnya lagi ke laut. Hari gini masih ada harta karun. Bohongan kali. Beberapa saat kemudian, pria dewasa lain sedang jogging di pantai dan melihat botol itu. Dia pun mengambil, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Rupanya ia cukup penasaran dan mencoba menuju ke tempat yang ditunjuk dalam peta. Apaan tuh? Pria itu berjalan ke tengah laut sekitar 30 meter dari pantai. Tapi ketika tinggi air mencapai dada, ia memutuskan berhenti. Ini pasti tipuan dan ia bergegas kembali ke pantai dan membuang botol itu. Beberapa saat kemudian, pria ketiga juga sedang berjalan-jalan ke pantai. Seperti pria-pria sebelumnya, ia melihat botol itu dan mengambilnya, membukanya, lalu menemukan peta harta karun. Ia pun bertanya, sebanyak apakah harta karun itu?
Peta harta karun ini amat menjanjikan. Aku akan mencarinya, kata pemuda itu. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjuk di peta. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan dalam peta, ia melihat ke dalam air dan melihat sesuatu di bawah air yang menyerupai peti. Ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tapi karena lokasi peti harta karun itu terlalu dalam dari perkiraannya, pria itu hampir kehabisan nafas. Bergegas pria itu naik ke perahu karena nafasnya hampir habis, lalu naik ke perahu dan menyerah. Lantas ia mengambil botol dan menutupnya kembali, lalu dilempar kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa. Dia berjalan-jalan di tepi pantai. Seperti pria sebelumnya, ia pun melihat botol itu. Ia juga membuka dan menemukan peta harta karun. Pria itu tampak sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Aku harus menemukan harta karun itu. Ia melihat ada sebuah perahu di tepi pantai. Ia langsung menggunakan perahu itu menuju tempat harta karun itu. Tidak seperti pria-pria sebelumnya, pria ini tahu kalau lokasi harta karun itu di dalam laut, maka ia pun mempersiapkan dengan menyewa peralatan selam. Setelah membawa peralatan selam, pria itu kembali mendayung perahunya ke tempat harta karun. Dengan peralatan lengkap, ia menyelam menuju ke peti harta karun. Pria itu kemudian membawa harta karun itu ke perahu. Mata pria itu terlihat berbinar-binar ketika melihat peti harta karun penuh berisi koin emas dan berlian. Aku kaya raya. Nah, anak-anak, kisah ini mengingatkan kepada kita untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal di masa lalu, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Dengan sikap pantang menyerah, keberhasilan dan kesuksesan pasti dapat kita raih. Sukses untuk anak-anak dan kita semua. Kita dengarkan kisah Abraham. Tuhanku, aku akan kembali menemuimu tahun depan. Pada saat itulah Sarah istrimu akan punya anak laki-laki. Mengapa Sarah tertawa? Apa dia ragu dia bisa punya anak di usia tuanya? Akulah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagiku. Tahun depan aku akan kembali dan pada saat itulah Sarah akan punya anak laki-laki. Saya tidak tertawa. Engkau tertawa. Itulah sebabnya Tuhan menamaiku Ishak. Sebab Ishak berarti tertawa. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak. Kamu harus ikut ayah. Kemana? Temanku boleh ikut? Aku bangunkan mereka. Temanmu tidak boleh ikut. Ini permintaan istimewa dari Tuhan.
Kita harus pergi sendiri. Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi domba untuk korban bakarannya mana? Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan yang Kau minta. Ayah, Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oh, anakku, anakku. Ayah, Ishak, ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yuk lihat film berikutnya. Cerita tentang Natal. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di sebuah kota kecil yaitu Nazaret, ada sebuah rumah. Tinggallah seorang gadis bernama Maria. Ia mempunyai seorang calon suami yang sangat baik bernama Yusuf. Di suatu hari yang baik, ada hal yang terjadi. Ada seorang malaikat menyapa Maria. Jangan takut, hai Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab Allah memilih engkau untuk melaksanakan rencananya. Engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana hal itu terjadi? Saya ini belum mempunyai seorang suami.
Dia akan diberi nama Yesus. Ia akan menjadi besar, ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan akhirnya Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan malaikat itu meninggalkan rumah Maria dan kembali ke surga. Ya, anak-anak sudah melihat kan 3 video yang Ibu Tris putarkan hari ini. Yang pertama yaitu kisah peta harta karun. Yang kedua yaitu cerita mengenai Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal atau anak satu-satunya. Dan yang ketiga yaitu kisah bagaimana malaikat Tuhan memberikan kabar gembira kepada Maria. Nah, pertanyaan Ibu Tris, apakah dari ketiga kisah itu mempunyai kesamaan? Ayo anak-anak cari jawabannya ya. Ketiga kisah tadi itu memiliki kesamaan ya. Kisah Abraham dan Bunda Maria itu adalah contoh orang yang beriman. Dan iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Bunda Maria dan Abraham adalah orang yang beriman. Artinya, Bapak Abraham dan Bunda Maria adalah orang yang melaksanakan kehendak Allah, dan manusia yang melakukan kehendak Allah akan diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga akan melaksanakan kehendak Allah agar kalian selamat? Dan apakah aku juga harus menjadi orang yang beriman? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa harapan Allah terhadap kita? Allah sungguh sangat mengharapkan kita untuk mau melaksanakan kehendak-Nya. Tapi masih banyak anak-anak yang tidak taat pada orang tua. Nasihat atau perintah orang tua tidak didengar dan tidak dilaksanakan. Andai kata dilaksanakan pun dilaksanakan dengan cemberut dan ngomel. Orang tua kita akan merasa bahagia jika kita menaati dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Dan kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita pun pasti akan merasa bahagia dan bangga karena kita sudah taat kepada orang tua. Dan kita juga harus bersyukur karena Allah selalu memanggil kita untuk diselamatkan. Allah meminta kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Orang tua sekali lagi akan bahagia kalau anak-anak menaati nasihatnya, melakukan apa yang diperintahkan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, coba kalian nanti renungkan, apakah aku selama ini sudah melaksanakan nasihat orang tuaku seperti Abraham dan Bunda Maria yang melaksanakan perintah Allah?
Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Ambil sikap doa yang baik, dan mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meneladani mereka dalam melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran agama kita sudah selesai. Tuhan memberkati.